Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajri Santoso. Saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis Islam, diampu oleh dosen Ibu Sineba Arli Silvia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan tujuan dalam menjalankan ekonomi Islam. Pertama adalah mengenai konsep kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan atas suatu barang diatur sedemikian rupa agar tak ada kezaliman antar sesama manusia, yakni Allah sang pemilik langit dan bumi, sehingga demikian segala aktivitas umat muslim tidak terlepas dari hubungan vertikal dengan Allah. Islam tidak melarang umatnya untuk menjadikan kaya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, yang diistilahkan di dalam bahasa Al-Quran dengan sebutan fadlullah, limpahan karunia Allah. Dalam redaksi lainnya di Al-Quran, Allah menyebut harta kekayaan dengan sebutan khair, kebaikan. Itu artinya harta dinilai sebagai sesuatu yang baik dalam agama asal diperoleh dengan cara yang benar. Kemudian dalam konsep kepemilikan, dalam ekonomi Islam juga dikenal bahwa manusia merupakan elemen pengelola ekonomi. Selain konsep kepemilikan, ekonomi Islam juga menganut asas konsep keseimbangan. Poin ini cukup penting sebab konsep ini akan mengantar manusia kepada sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu diciptakan dalam keadaan seimbang dan serasi, yaitu keseimbangan urusan dunia dan akhirat, yakni sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 berbunyi, waqfir wattaqi fi ma'at kalallah ad-dara akhirah wala tansa nabika minat dunya, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia. Agama menganjurkan agar setelah seseorang selesai menjalankan ibadahnya kepada Allah, maka hendaklah mereka bertebar di muka bumi untuk mencari rezeki dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah keseimbangan pemilikan harta. Dalam ekonomi Islam mencegah sebagai bentuk monopoli dan memusatkan ke ekonomi pada suatu individu atau kelompok tertentu. Tujuan ekonomi Islam itu sendiri dapat dirangkum dalam beberapa hal, diantaranya adalah: 1. Memastikan kebutuhan umat manusia. Ekonomi Islam bertujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah sendiri menjamin bahwa Allah akan terus memberikan rezeki dan juga limpahan nikmat kepada manusia dengan asumsi bahwa manusia harus taat dan terus berikhtiar dan meminta kepada Allah. Yang kedua, menjauhi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ditentukan akan terjadi jika pemusatan harta dan tujuan bersumber daya hanyalah ada pada subjek dan kelompok yang tertentu saja. Untuk itu, Islam memiliki prinsip untuk dapat menyebar dan juga memberikan rezeki tersebut tidak hanya untuk satu orang atau sekelompok saja, dengan aturan zakat, infak, sedekah. Yang ketiga, pemenuhan ekonomi dan beretika dan bermartabat. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk menghindari pemenuhan ekonomi yang tidak beretika dan bermartabat.
Hal ini bisa misalnya pencurian, penipuan, atau melakukan kecurangan lainnya. Yang keempat, mengatur keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan adalah prinsip-prinsip dasar dari Islam. Islam mengatur agar manusia tidak melakukan transaksi ekonomi yang tertutup atau tidak transparan. Untuk mengaturnya, contoh kecilnya Islam selalu memberikan perintah adanya saksi pencatatan uang dan juga penerapan standar atau neraca yang disepakati dalam hal transaksi ekonomi. Yang kelima, terhindar dari riba. Riba adalah tambahan yang diberikan salah satunya pada keuntungan dari peminjaman. Riba itu sendiri dapat menjerat manusia dan akan terasa tercekik untuk pembayaran, bahkan pada sebagian orang yang tidak mampu. Riba seperti cekikan yang tiada henti. Kebanyakan orang miskin meminjam uang adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tentu saja akan terasa tercekik apabila manusia memberikan riba padanya berkali-kali lipat. Untuk itu Allah memberikan ancaman dan sanksi neraka apabila manusia melakukannya. Baik, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.